Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang pria zaman dulu yang mana saat itu dia sedang melukis di sebuah dinding batu. Namun tiba-tiba kemudian scene beralih ke 120.000 tahun kemudian. Terlihat sekelompok remaja yang saat itu sedang dalam perjalanan. Mereka bernama Chad, Mel, Chris, Warren, Des, dan Anja. Sembari bercanda tawa, para remaja ini pun terlihat menikmati perjalanan tersebut. Singkat waktu, akhirnya mereka pun tiba di tempat yang dituju, yang ternyata tempat itu adalah hutan di awal film tadi. Dan diketahui, kedatangan mereka ke sana adalah untuk meneliti lukisan batu yang dibuat 120.000 tahun yang lalu. Hingga sesaat kemudian, setelah berjalan melewati bebatuan, mereka pun tiba di sebuah mulut gua. Namun di sini terlihat Anja yang seperti ketakutan ketika melihat gua tersebut. Karena ternyata si Anja ini fobia terhadap kegelapan. Melihat Anja yang berjalan tertatih-tatih, saat itu Chris pun menghampiri Anja lalu menemaninya. Namun tiba-tiba setelah Anja tersadar, Des pun menyuruh Anja untuk melewati jalan lain dengan menggunakan mobilnya, yang nantinya mereka pun akan bertemu di ujung gua. Hingga sesaat kemudian, kelima remaja ini pun sampai terlebih dulu, dan saat itu mereka pun akhirnya menemukan lukisan batu yang mereka cari. Dan tak lama kemudian Anja pun tiba dan kembali bergabung bersama mereka. Singkat waktu, mereka pun mendirikan tenda di lokasi yang dirasa strategis. Hingga sesaat kemudian, Chad dan Mel pun menguji kekokohan tenda tersebut dengan melakukan mantap-mantap. Sementara itu, Anja dan Warren yang merasa risih mendengar pertempuran mereka pun lebih memilih pergi ke tepi danau kecil yang tak jauh dari sana. Namun setibanya di sana, tiba-tiba Warren menemukan botol aqua yang hampir habis dimakan semut misterius. Kemudian scene beralih pada Des dan Chris, yang mana saat itu mereka mulai meneliti lukisan batu tersebut. Namun sesaat kemudian tiba-tiba kaki Chris diserang makhluk misterius yang menyebabkan kakinya terluka. Kemudian makhluk tersebut pun kembali menyerang mereka, namun untungnya saat itu Des berhasil melumpuhkannya. Des pun memperlihatkan makhluk itu ke teman-temannya, yang ternyata makhluk itu adalah seekor kelinci. Akan tetapi gigi kelinci itu terlihat aneh, tak seperti kelinci pada umumnya. Malam harinya, mereka pun berkumpul di depan api unggun sembari diiringi Warren yang bernyanyi dengan suara ala kadarnya. Dirasa suara Warren membosankan, Des pun mengajak Chris pergi ke suatu tempat untuk bermantap-mantap di semak belukar. Begitupun dengan Mel, dia pun mengajak Chad untuk bermantap-mantap sembari berenang. Namun saat itu Chad terlihat tidak mood dan berniat kembali ke tenda. Melihat itu, Mel pun segera beranjak dari air dan tiba-tiba tubuh Mel dipenuhi oleh lintah. Sontak saja Mel pun menjerit kesakitan dan di saat itu pula teman-temannya pun datang menghampirinya dan menyingkirkan lintah-lintah itu dari tubuh Mel. Lalu setelah itu mereka pun kembali ke tenda dan memutuskan untuk tidur. Beberapa saat kemudian, Chad pun membangunkan Anja untuk mengecek keadaan Mel yang saat itu mengalami demam parah.
Kemudian teman-teman yang lain pun terbangun dan mereka pun berencana untuk membawa Mel ke rumah sakit. Namun karena sudah larut malam dan jarak ke rumah sakit terlalu jauh, mereka pun memutuskan untuk memberikan Mel obat terlebih dulu. Dan tanpa mereka sadari, 1 jam kemudian, mereka kembali dikejutkan dengan kondisi Mel yang terlihat semakin parah, yang mana saat itu Mel mengalami halusinasi dan giginya pun mulai copot satu persatu. Melihat itu, teman-temannya pun akhirnya memutuskan untuk membawa Mel ke rumah sakit. Lalu saat Anja sedang bersiap, dia pun mendapati tasnya yang telah bolong. Dan di saat itu pula dia pun melihat tenda yang sedang digerogoti semut aneh yang sempat dia lihat tadi siang. Dia pun mengatakan hal itu pada Des, namun saat itu Des terlihat tak peduli. Lalu setibanya di mobil, barulah Des pun percaya yang dikatakan oleh Anja. Karena saat itu ban mobilnya sudah hampir habis karena dimakan semut aneh tersebut. Melihat itu, mereka pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke tenda dan berharap kondisi Mel kembali membaik. Keesokan paginya, tiba-tiba Chris melihat Mel yang sepertinya sedang melakukan sesuatu. Merasa penasaran, kemudian Chris pun menghampirinya. Namun saat Mel menoleh, sontak saja Chris pun kaget karena ternyata saat itu Mel telah berubah menjadi monster dan sedang memakan bangkai kelinci yang kemarin dibunuh oleh Des. Lalu sesaat kemudian Mel pun menyerang teman-temannya sehingga tangan Chad pun tergigit. Namun untungnya saat itu Des berhasil mengusir Mel. Melihat luka di tangan Chad, Warren pun berlari ke mobil untuk mengambil kotak P3K. Namun saat dia akan kembali, Des pun menghantam Mel berkali-kali, namun sayangnya dia tak bergeming sedikit pun. Namun sesaat kemudian Anja pun datang membawa api, dan di saat itu barulah Mel pun ngabret terbirit-birit. Di sanalah mereka pun akhirnya menyadari bahwa ternyata Mel yang telah berubah menjadi monster itu takut dengan api. Seperginya Mel dari sana, mereka pun tampak bingung apa sebenarnya yang terjadi dengan Mel. Hingga sesaat kemudian Chris pun melihat-lihat foto lukisan yang ada di batu, yang ternyata lukisan itu tampaknya seperti sebuah peringatan. Mendengar itu, Des pun berkata agar semuanya waspada dan jangan segan untuk menghabisi Mel jika nanti dia kembali menyerang mereka. Namun di sini Chad pun merasa keberatan karena bagaimanapun Mel adalah kekasihnya dan dia pun yakin pasti Mel akan kembali seperti semula. Sementara di sisi lain, terlihat Mel yang saat itu sedang menangkap seekor kanguru. Namun setelah dia memakan sebagian kanguru itu, dia pun melemparkan sisa bangkai kanguru itu ke dalam gua. Yang anehnya bangkai kanguru itu pun lenyap seketika. Entah apa sebenarnya yang ada di dalam gua tersebut. Kembali ke yang lainnya, terlihat mereka yang saat itu sedang membuat jebakan untuk menangkap Mel. Karena mereka sudah mengetahui bahwa Mel takut dengan api, mereka pun bersiap dengan membuat obor untuk berjaga-jaga. Sementara itu, Chad dijadikan umpan dengan berdiri tanpa membawa obor agar nantinya si Mel menyerangnya. Lalu setelah semuanya siap, mereka pun mulai berpencar dan mulai memancing Mel. Hingga sesaat kemudian,
Mereka pun berhasil menangkap Mel, akan tetapi saat itu mereka kebingungan mau diapakan Mel setelah itu. Hingga sesaat kemudian, karena terus memberontak, Mel pun berhasil merobek terpal itu hingga dia pun akhirnya lolos. Des dan Warren pun mencoba menjeratnya, namun lagi-lagi Mel pun berhasil terlepas. Namun untungnya saat itu Anja berhasil menghantam Mel hingga nyuksruk, tapi tiba-tiba Warren pun meninggoy saat itu juga. Sementara itu, Des yang panik dikejar Mel pun terpaksa harus menyelam di danau kecil yang dipenuhi banyak lintah. Namun untungnya saat itu tidak ada lintah yang menempel di tubuhnya. Malam harinya, mereka pun berkumpul di depan api unggun sembari berpikir apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Lalu sesaat kemudian, tiba-tiba Mel pun datang menghampiri mayat Warren dan langsung menyantapnya. Melihat itu, mereka pun hanya terdiam dan tak bisa berbuat apa-apa. Hingga tak lama kemudian, Mel pun membawa sebagian tubuh Warren dan dilemparkan ke dalam gua. Lalu beberapa saat kemudian, keanehan pun terjadi pada diri Des, yang mana saat itu dia mengalami halusinasi persis apa yang dialami Mel sebelum berubah menjadi monster. Di sana teman-temannya pun akhirnya menyimpulkan bahwa penyebab semua itu bukan karena lintah, melainkan karena air di danau tersebut. Melihat kondisi Des yang semakin parah, di sana mereka pun berniat untuk menghabisi Des sebelum dia berubah menjadi seperti Mel. Namun sayangnya mereka pun tak ada yang berani melakukannya. Lalu di tengah kebingungan, Mel pun kembali menghampiri mereka dan saat itu dia pun membawa Des yang sebentar lagi akan berubah. Setelah kepergian Mel dan Des, mereka pun kembali menyusun rencana dan akhirnya mereka pun sepakat untuk mencari dan menghabisi Des sebelum dia menjadi liar seperti si Mel. Anja dan Chad pun pergi untuk mencari keberadaan Bess, sementara Chris dia bertugas untuk mengambil golok yang berada di dalam mobil. Namun sesaat kemudian, Chad dan Anja kembali diserang oleh Mel. Di sana Chad sempat dilukai oleh Mel sebelum akhirnya Mel mengejar Anja sehingga Anja pun terpojok di mulut gua. Namun anehnya saat Anja berada di sana Mel tidak berani mendekati dan dia pun pergi begitu saja. Bersamaan dengan itu, Chris yang masih mencari golok pun tiba-tiba dihampiri oleh Des yang saat ini sudah berubah sepenuhnya. Chris sempat keluar dari mobil dan mencoba menghadapi Des, namun tiba-tiba Mel pun datang dan akhirnya Chris pun dibawa dari sana. Beberapa saat kemudian, Anja pun mengajak Chad untuk keluar dari tempat itu. Mereka pun segera pergi dan menuju ke mulut gua, karena sepertinya gua tersebut adalah jalan yang aman untuk mereka lewati. Namun di tengah perjalanan, mereka pun dibuat kaget karena saat itu mereka melihat Des yang sedang bermantap-mantap dengan Mel. Melihat itu Chad pun tentu terlihat murka dan di sana Anja mencoba menguatkan Chad agar dia jangan terpengaruh karena kini Des dan Mel sudah berubah. Namun saat itu Chad pun tak bergeming, dia pun nekat menyerang Des hingga akhirnya terjadilah baku hantam. Setelah beberapa saat baku hantam, Chad pun berhasil menikam Des, namun sayangnya dia pun tergigit oleh Des dan akhirnya mereka pun wafat secara bersamaan. Sementara itu, Anja pun terus diikuti oleh Mel, hingga sesaat kemudian dia pun tiba di mulut gua dan akhirnya dia pun terbebas dari kejaran Mel. Lalu setelah berada di sana, Anja pun melawan fobianya dan berjalan dengan perlahan.
Dan tanpa dia sadari, terlihat ada sosok makhluk aneh yang keluar dari celah bebatuan. Namun ketika Anja menoleh, makhluk itu pun masuk kembali ke celah tersebut. Lalu setelah jauh berjalan, tiba-tiba Anja bertemu dengan Chris yang ternyata berhasil melarikan diri dan bersembunyi di sana. Namun saat itu Chris terlihat sangat ketakutan. Lalu sesaat kemudian tiba-tiba perut Chris membesar, entah apa yang terjadi kepadanya. Lalu tiba-tiba di tengah kepanikan, Anja pun menyuruh Chris untuk mengambil goloknya dan memotong makhluk yang mengikat kaki dan tangannya. Chris pun menurutinya, namun saat itu dia malah menyayat perutnya sendiri dan tanpa diduga dari perutnya keluar makhluk menjijikan. Tanpa rasa ampun, Chris pun langsung menghantam makhluk tersebut. Namun sesaat kemudian Chris pun meninggoy saat itu juga. Melihat itu Anja pun panik. Hingga tak lama kemudian muncullah makhluk mengerikan dari dalam tanah yang kemudian mencaplok kemem Anja. Anja pun dibuat kelojotan dan akhirnya dia pun tak sadarkan diri. Namun sesaat kemudian akhirnya Anja pun terbebas dan keluar dari gua tersebut. Setelah keluar dari sana, Anja pun terlihat bahagia. Namun tanpa diduga Mel berhasil menemukannya dan langsung menyerang Anja. Di sana mereka pun terlibat baku hantam. Namun tak butuh waktu lama, akhirnya Anja pun berhasil mengalahkan Mel. Dan setelah itu, film pun selesai.